Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Moh Fauzan dengan NIM 618110149. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan tata cara penanaman modal yang bagian pertamanya penanaman modal dalam negeri atau PMDN. Calon penanaman modal yang akan mengadakan usaha dalam rangka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 mempelajari lebih dahulu daftar bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal dan apabila diperlakukan penjelasan lebih lanjut yang menghubungi Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM atau Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah atau BKPMD. Setelah mengadakan penelitian yang cukup mengenai bidang usaha yang terbuka dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan, calon penanaman modal yang mengajukan permohonan penanaman modal kepada Meninvest atau Ketua BKPM dengan mempergunakan tata cara permohonan yang ditetapkan oleh Meninvest atau Ketua BKPM. Apabila permohonan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta persyaratan penanaman modal dalam negeri yang berlaku, Meninvest atau Ketua BKPM mengeluarkan surat persetujuan penanaman modal yang berlaku juga sebagai persetujuan prinsip. Untuk memperlancar proses penanaman modal, Meninvest atau Ketua BKPM menyampaikan rekaman surat persetujuan penanaman modal kepada instansi pemerintah yang terkait. Nama Suci Nurbaiti Al-Hair, NIM 618110195. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan bagian kedua yaitu penanaman modal asing. Calon penanaman modal yang akan mengadakan usaha dalam rangka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 mempelajari lebih lanjut daftar bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal asing dan apabila diperlakukan penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi BKPM atau BKPMD setelah mengadakan penelitian yang cukup mengenai bidang usaha yang terbuka dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan calon penanaman modal mengajukan permohonan penanaman modal kepada Meninvest atau Ketua BKPM dengan mempergunakan tata cara permohonan yang ditetapkan oleh Ketua BKPM berdasarkan penilaian terhadap permohonan penanaman modal. Meninvest atau Ketua BKM menyampaikan permohonan tersebut kepada Presiden dengan disertai pertimbangan memperoleh keputusan dengan persetujuan atau penolakan Presiden mengenai suatu permohonan penanaman modal disampaikan kepada Meninvest atau Ketua BKPM. Apabila permohonan mendapatkan persetujuan Presiden, Meninvest atau Ketua BKM menyampaikan pemberitahuan tentang keputusan Presiden tersebut kepada calon penanaman modal yang berlaku juga sebagai persetujuan prinsip. Untuk memperlancar proses penanaman modal, Meninvest atau Ketua BKM menyampaikan rekaman surat pemberitahuan persetujuan kepada instansi pemerintah. Perkenalkan, nama saya Mardiatun Kamila. NIM saya adalah 618110111. Di sini saya akan menjelaskan bagian 3, yaitu penanaman modal bidang pertambangan di luar minyak dan gas bumi dan di bidang kehutanan. Yang pertama adalah permohonan penanaman modal dalam negeri di bidang pertambangan di luar minyak dan gas bumi disampaikan kepada Meninvest atau Ketua BKPM
Yang pertama yaitu atas dasar kontrak karya antara calon penanaman modal dengan pemerintah, Departemen Pertambangan dan Energi bagi perusahaan bahan galian golongan strategis. Yang kedua, atas dasar kuasa pertambangan bagi pengusaha bahan galian golongan vital. Dan yang ketiga, atas dasar izin pertambangan daerah bagi pengusaha bahan galian golongan tidak strategis dan tidak vital. Dan yang kedua, permohonan penanaman modal asing di bidang pertambangan bahan galian di luar minyak dan gas bumi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku disampaikan kepada Meninvest atau Ketua BKPM atas dasar kontrak karya antara calon penanaman modal dengan pemerintah, Departemen Pertambangan dan Energi. Yang ketiga adalah permohonan penanaman modal di bidang pertambangan di luar minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, termaksud permohonan perubahan penanaman modal yang telah memperoleh persetujuan pemerintah diatur dan diselesaikan menurut ketentuan sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 1 dan pasal 2 Keputusan Presiden. Permohonan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang kehutanan disampaikan kepada Ketua BKPM atas dasar hak pengusaha atau hak pengusaha hutan tanaman industri yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan. Permohonan penanaman modal di bidang kehutanan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 termaksud permohonan dalam perubahan penanaman modal yang telah memperoleh persetujuan dimaksud dengan pasal 1 dan pasal 2 Keputusan Presiden. Perkenalkan, nama saya Mega Selvia, NIM 6181101882. Di sini saya akan membahas materi yang keempat, yaitu kewajiban penanaman modal. Yang pertama, setiap penanaman modal sebagaimana dimaksud pasal 1 dan pasal 2 keputusan ini wajib melaksanakan penanaman modalnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disetujui. Yang kedua, setiap perubahan pelaksanaan terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Meninvest atau Ketua BKPM. Yang ketiga, untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, penanaman modal harus mengajukan permohonan kepada Meninvest atau Ketua BKPM seperti tercantum dalam ketentuan pasal 1 ayat 2 dan pasal 2 ayat 2. Yang keempat, semua penanaman modal mewajibkan menyampaikan laporan secara berkala mengenai pelaksanaan penanaman modalnya kepada BKPM, baik dalam tahap pembangunan proyek maupun dalam tahap kegiatan perusahaan, khususnya dalam rangka memanfaatkan fasilitas dengan bentuk dan tata cara laporan yang menetapkan oleh Meninvest atau Ketua BKPM. Perkenalkan, nama saya Wideningsi dengan NIM 618110178. Di sini saya akan menjelaskan bagian kelima dan menjelaskan tentang pembinaan dan pengadilan pelaksanaan dengan pasal 6 ayat 1. Pembinaan dan pengadilan pelaksanaan penanaman modal dalam rangka PMA atau PMDN dilakukan oleh BPKM bersama dengan Departemen Teknis terkait dan BPKPMD. Pasal 6 ayat 2 menjelaskan pengadilan pelaksanaan sebagai dimaksud dalam ayat 1, yaitu mencakup pengawasan berkala maupun sewaktu-waktu terhadap perkembangan pelaksanaan penanaman modal dalam rangka PMA atau PMDN dan pemulihan kemuliaan yang telah diterapkan pemerintah. Ayat 3, BPKM berkewajiban untuk secara efektif
menghimpun masalah-masalah yang dihadapi oleh para penanaman modal dalam rangka PMA atau PMDN dan membantu menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Ayat keempat, hasil pembinaan dan pengadilan dilaksanakan penanaman modal disampaikan oleh Menhifes atau Ketua BPK EPM kepada Presiden. Bab 2, ketentuan saksi yang dijabarkan oleh pasal 7 yang berbunyi, dalam hal pelaksanaan penanaman modal tidak sesuai dengan persetujuan dan ketentuan yang telah diterapkan pemerintah, dan penanaman modal tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan penanaman modal sebagaimana bentuknya yang dimaksud dalam pasal 5, maka kepada penanaman modal dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termaksud dicabutkan izin usaha atau fasilitas keuangan fisik atau yang telah diberikan. Bab 3, ketentuan peralihan, di mana pasal 8 yang berbunyi, permohonan izin lokasi yang sedang berlangsung sebelum berlakunya keputusan Presiden ini tetap diberikan oleh Gubernur. Pasal 8 ayat 2 menjelaskan, izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sudah harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja sejak berlakunya keputusan Presiden. Bab 4, ketentuan atau penutup. Ketentuan ini lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan keputusan Presiden ini akan ditetapkan oleh Menteri yang terkait baik secara bersamaan maupun sendiri-sendiri setelah berkomunikasi dengan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan, Pembangunan, serta Menteri Koordinator Bidang Industri dan Perdagangan. Baik, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.